kami mendapat kesempatan bersilaturahmi kepada Haji Asnawi, pemilik sekaligus Direktur Peternakan Sapi UD Sumber Rezeki di daerah Pondok Rangon. Selain silaturahmi, kita juga bisa menimba ilmu dari beliau, yang sudah sukses sejak usia muda. Kini, Haji Asnawi yang merupakan cicit dari Haji Nawi, dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI. Yuk kita dengarkan kiat-kiat sukses putra Betawi asal Cipete ini seperti dituturkan kepada Betawi Punye. Tempat lahir saya itu ada di Cipete Utara. Cipete Utara itu masih wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya lahir tanggal 7 September 1964. Nah, saya dibesarkan oleh keluarga orang Betawi. Bapak saya itu orang Betawi Cipete. Nyak saya orang Betawi Haji Nawi. Haji Nawi itu engkong saya, mbah buyut saya. Gitu. Jalan Haji Nawi itu? Iya, itu mbah buyut saya. Nah, engkong saya itu Haji Saif. Nah, dekat Departemen Sosial arah ke Pondok Indah itu. Nah, dalam posisi di sini, kalau orang tua saya laki-laki memang sebagai pelaku usaha sektor peternakan pemotongan hewan, yaitu perdagangan daging sapi. Kalau di Cipete dulu itu dikenal adanya jagal sapi, adanya di Buncit Mampang itu. Iya, pasar Buncit itu salah satu RPH resmi. Dulu kita masih ada TPH, tempat pemotongan hewan, yang sifatnya tidak mesti harus di RPH Mampang, Buncit itu. Nah, dalam posisi di situ, itu latar belakang orang tua saya memang berangkat dari sebagai pelaku usaha pedagang daging dan juga pelaku jagal. Dan kita punya jagal, kita juga punya tempat usaha di los daging di Pasar Blok A dan Cipete. Nah, itu latar belakang saya. Nah, saya melihat prospek usaha di sektor perdagangan daging itu sangat bagus. Dan trustnya itu, trendnya juga sangat tinggi. Trust daripada masyarakat untuk mengkonsumsi daging itu, artinya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging itu juga sangat tinggi. Maka saya melihat ini suatu potensi yang sangat luar biasa untuk bisa dikembangkan dan ditindaklanjuti secara profesional. Nah, saya mulai masuk madrasah Sanawiyah di Abdul Ma'arif itu, saya sudah coba bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan kegiatan usaha bekerja sama dengan supermarket, yaitu Aneka Buana. Aneka Buana itu pertama kali ada supermarket itu adalah di Pondok Labu. Sampai sekarang awal pada saat masih sekolah tuh ya? Udah mulai bisnis ya? Sanawiyah saya udah diajarkan bisnis oleh orang tua. Nah, ketika saya lulus Sanawiyah, saya masuk Madrasah Aliyah, saya sudah mandiri. Artinya, saya sudah tidak lagi gabung dengan orang tua usaha sendiri, saya juga usaha sendiri. Nah, itu sampai saya selesai lulus di Sanawiyah dan khususnya di Aliyah di Man 1, Mampang tahun 1985. Itu saya lulus masuk ke IAIN itu tanpa harus ikut tes. Saya lalu masuk jalur PMDK. Saya merupakan salah satu siswa terbaik di 10 besar itu untuk masuk IAIN tanpa tes. Tanpa tes. Itu tahun berapa tuh? Itu 1985. 1985. Iya, 1985-86. Nah, saya selesai kuliah tahun 90. Cuma saya untuk wisuda saya harus cari uang sendiri. Saya mau nyusun skripsi secara uang sendiri. Nah, saat itu seharusnya 90 sudah selesai. Akhirnya saya tidak proses penyusunan harus mencari biaya sendiri. Akhirnya saya baru bisa menyelesaikan pada tahun 92. Jadi mundur 2 tahun. Saya baru bisa membiayai untuk proses saya ngambil S1-nya. Gitu. Nah, kalau untuk kuliah sih tepat waktu, tapi dalam proses untuk penyelesaian akhir kan harus punya biaya dan sebagainya. Saya tidak ingin studi
bisa itu membebankan kedua orang tua saya seperti itu. Nah ini kembali ke apa ya? Mungkin Bang Haji itu dari mulai SMP itu jiwa pembisnisnya udah muncul gitu Bang. Nah, jiwa bisnis usaha saya itu sudah muncul, sudah tumbuh sejak saya masuk di Sanawiyah. Iya. Nanti kalau pasti jajar dengan SMP kan Sanawiyah. Iya, SMP betul. Nah, cuma untuk bisa saya mandiri itu saya sejak saya masuk Alia. Saya masuk Alia saya sudah mandiri, tidak lagi bergantung dengan orang tua. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa. Gitu. Nah, dalam posisi itu saya juga mengajak adik saya mengatakan janganlah kita berpikir dan bersentuhan langsung dalam kaitan di sini. Kita berpangku tangan segala bentuk kegiatan usaha kita dalam sektor pendidikan, kita mau menjadi orang atau tidak, itu janganlah kita berharap 100% dengan orang tua. Jadi saya sudah canangkan diri saya sama adik saya itu dan adik-adik saya lainnya, artinya kita menjadi orang yang memiliki jiwa mandiri. Karena kita lihat masyarakat pendatang itu mereka berhasil, mereka datang dari kampung halaman, mereka hanya berbekal semangat, tapi mereka bisa hidup, mereka bisa berhasil, dan mereka bisa sukses. Kenapa kita sebagai seorang pribumi, apakah tidak bisa? Kita harus lebih bisa dari mereka. Mestinya kita lebih bisa. Dalam posisi di situ, saya tanamkan diri saya untuk memiliki sikap kemandirian, termasuk saya tanamkan pada adik saya. Nah, alhamdulillah. Kita tunjukkan sikap itu sampai saya selesai SMA, artinya orang tua tidak tahu persis. Sampai saya selesai kuliah pun juga orang tua juga tidak tahu bahwa saya sudah selesai kuliah. Yang tahunya orang tua tuh, ya aneh mau wisuda. Jadi artinya satu bukan sebelumnya kita mau wisuda, kita udah siapkan tuh pakaian orang tua, ibu, adiknya saya, babi saya, tahunya mereka tuh ini udah saya bekali semua, baju batik, sepatu dan sebagainya. Pokoknya tolong hadir bahwa saya akan wisuda gitu. Wah, saat itu mereka terkaget-kaget gitu. Artinya orang tua tidak tahu sama sekali bahwa saya itu kuliah itu bisa selesai tanpa campur tangan orang tua secara utuh gitu. Nah, begitu juga adik-adik saya terpas seperti itu juga berhasil. Dia selesai S1 Ekonomi di Universitas Pancasila, seperti itu. Jadi artinya dengan semangat seperti itu, nah sekarang ini kalau kita bicara di Cipete di Jalan Sawo, yang dianggap Betawi mandiri, Betawi yang dianggap berhasil, nah itu sampai kita, empok saya saat ini punya apartemen kita bisa bangun Atia Corp gitu. Kita pun juga punya perusahaan yang bergerak di bidang MKL dan PBM. Nah, artinya itulah Betawi punya gaya gitu. Nah, artinya kita ingin menunjukkan eksistensi kita itu bahwa Betawi itu tidak dipandang hanya bisa bisa jual ini jual itu, dia bisa bergaya gitu. Ujung-ujungnya kalau dia nggak bisa habis semua bandanya, dia jadi preman kan gitu. Ini yang kita lihat gitu. Nggak, karena sampai saat ini karena sampai saat ini juga banyak orang masih bilang Betawi itu malas. Betawi itu ya tukang jual lahan kan gitu. Iya. Nah sementara banyak juga tokoh-tokoh mungkin seperti Bang Haji gitu ya, yang memang dari muda itu punya semangat dan prihatin kan gitu, sampai akhirnya image itu nggak kepake tuh di keluarga Bang Haji kan gitu. Di keluarga saya ada hal yang seperti itu ya, bahkan di keluarga tetangga saya sebagai orang tuanya, kakeknya tuan tanah, ya saya pikir jauh dengan keluarga kita. Justru kalau keluarga kita bukan menjual, kita membeli. Kayak macam kita bangun apartemen itu kita membeli, bukan warisan. Jadi kita bebaskan lahan itu hampir 3.000 meter, kita bikin apartemen, Atia Corp itu kakak kandung saya sendiri. Nah terus
Kayak macam saya juga di sini peternakan ini, saya hijrah di sini karena saya lihat prospek ternak itu sangat bagus gitu kan. Karena background saya sebagai pelaku usaha pedagang daging. Nah sekarang saya melihat kenapa mereka bisa mengirim sapi. Otomatis kan logika berpikir saya itu pasti mereka punya keuntungan. Nggak mungkin mereka bisa kirim sapi kalau nggak ada keuntungan. Nah dari sisi marketable, secara market saya sudah memiliki pasar, saya sudah menguasai pasar. Jadi artinya saya ingin membangun sektor hulu, sektor hilir, ya saya punya pasar, saya punya market. Nah, kalau seandainya saya bisa bangun sektor hulu, sehingga saya tidak berbangku tangan, saya tidak berjibaku begitu ngotot, karena saya posisinya saya punya sapi, saya pememukan sapi. Artinya ketika terjadi krisis ketersediaan pangan daging merah, saya nggak bingung. Artinya posisi saat itu terjadi gonjang-ganjing itu malah merupakan satu peluang buat saya untuk mengais satu keuntungan yang lebih besar. Karena ketika terjadi ketergantungan masyarakat sebagai konsumen terhadap kebutuhan daging, terus adanya kelangkaan ketersediaan daging dari pihak pemerintah tidak melakukan intervensi, karena itu memang artinya pasar terbuka, pasar itu menjadi milik para pelaku usaha. Nah, sebelum pemerintah melakukan intervensi itu, saya melihat, wah ini bagus gitu kan. Maka saya berpikir, bagaimana cara saya mau membangun sektor usaha di sektor peternakan dalam sistem penggemukan sapi, seperti itu. Nah, cikal bakal saya untuk membangun sayap usaha dari perdagangan daging sapi, terus saya membangun sektor usaha di hulunya untuk dunia peternakan, karena saya melihat prospek usaha ini sangat bagus gitu. Nah, ketika saya membangun ini, saya merasa happy gitu. Artinya ketika saya berdagang hewan kurban, ketika sapi itu tidak habis, saya nggak merasa bingung, nggak merasa pusing. Karena apa? Ketika hewan itu tidak terjual, dalam proses waktu saya gemukkan 2-3 bulan, jadi arti sapi itu semakin gemuk dan sapi itu sudah siap potong untuk masuk dalam dunia pasar daging gitu. Artinya buat kami tidak ada merasa kerugian itu seolah-olah tidak ada gitu. Nah, bagaimana meminimais tingkat kerugian itu tidak ada ya memang kita harus membangun sektor usaha itu dari hulu ke hilir. Nah, sekarang kalau bicara tentang perdagangan daging sapi, titik tolak menjadi satu kunci kekuatan kita sukses untuk berbisnis ini, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus membangun sektor hilir ya. Pasar dulu kita bangun. Karena ketika pasar itu sudah kita bangun dan kita sudah memiliki pasar, itu otomatis semua sektor dunia peternakan selalu menawarkan kita, Bang Haji mau sapi berapa ekor, malam ini mau motong berapa ekor. Jadi nggak tanya, Anda punya uang berapa? Tidak. Dan dalam sisi pembayaran pun juga, oh terserah Bang Haji, mau bikin tempo silakan gitu, per 1 minggu atau per 2 minggu. Jadi kita ketika kita ambil itu sapi dari kandang untuk kita sembelih, terus mereka kasih faktor total timbangan, contoh soal hari ini gitu kan, bobot tembang itu 550, keluar karkas itu di posisinya 280, seperti itu. Jadi artinya di atas 50%. Nah, kita dikasih faktur. Nah, dalam pekan kemudian, 1 pekan kemudian baru kita membuka cek, seperti itu. Jadi apa? Disitulah kita membangun kepercayaan, karena sampai saat ini bicara sangkut paut dengan utang piutang kita tidak ada. Jadi kita bersih. Artinya dunia sektor usaha itu siapapun yang punya sapi selalu menawarkan kita seperti itu. Nah, jadi ketua asosiasi pedagang daging itu sendiri udah mulai dari kapan tuh? Nah, saya melihat ketika terjadi gejolak harga, ketika terjadi kesenjangan harga, ketika terjadi kesulitan ketersediaan, saat itu terjadi gejolak harga yang sangat begitu tinggi gitu ya, begitu dasar. Nah, saat itu selalu pelaku usaha besar mengkambing hitamkan adalah pelaku-pelaku usaha retail yang ada di pasar tradisional. Nah, berangkat dari situ kita melihat kenapa kita setiap tahun terjadi gejolak itu, kita selalu dikambing hitamkan seolah-olah
yang menaikkan harga itu adalah kita sebagai pelaku usaha retail yang ada di pasar tradisional. Saya bilang begini, yang namanya pelaku usaha pasar tradisional, sekarang lapak mereka itu di pasar itu berapa kali berapa sih? Nah, adakah di sana yang disebut istilahnya rantai pendingin, semacam freezer lah, sekecil mungkin itu? Nah, kan tidak ada. Kenapa? Ruang gerak kita itu dibatasi etalase mid shop meja kita punya itu hanya 1,5 kali 2. Di mana ruang gerak kita untuk menaruh alat pendingin, gitu kan? Nah, kalau mereka katakan kita sebagai pelaku usaha yang selalu membuat kegaduhan pergolakan harga, tidak. Kenapa? Yang namanya pedagang retail di pasar se-DKI Jakarta atau Jabodetabek bahkan se-Indonesia, mereka punya lapak hanya terbatas pada lapak yang ada di dalam pasar. Jadi kalau dikatakan kita harus menimbun, punya stok yang berlebihan, tidak ada. Nah, yang punya stok sapi siap potong, yang punya stok daging frozen itu adalah para pelaku usaha besar, pengusaha besar, para importir. Tapi selalu ketika terjadi gejolak harga itu, yang dikambing hitamkan adalah pelaku pedagang retail yang ada di pasar-pasar tradisional. Nah, disitulah kita berangkat pemikiran itu untuk membangun, yaitu berdirinya Asosiasi Pedagang Daging saat itu disebut APD. Nah, ketika APD itu terbentuk, saat itu terjadi kesenjangan harga yang sangat luar biasa. Nah, saat itu kita long march tuh. Setelah kita bentuk, kita long march jalan panjang dari dari masing-masing pelaku usaha, ada yang di Bogor, ada yang di Provinsi Banten, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta. Bergabung, titik kumpul kita itu adalah di Monas. Kita long march itu. Nah, kita ketika sampai di Monas itu berhadapan dengan Istana Negara. Saat itu presiden yang menjabat itu adalah Pak SBY ya, Bambang Yudhoyono ya. Nah, saat itu kita sedang berorasi dengan sekian ribu, hampir 12.000 pedagang kumpul di Monas itu, di depan Istana Negara. Kita berorasi, lalu kita diterima oleh staf ahli presiden. Itu cikal bakal setelah APD itu terbentuk. Nah, setelah saat itu kita terbentuk dan kita diterima oleh pihak staf ahli presiden untuk menyampaikan aspirasi kenapa kita melakukan gerakan seperti ini. Karena apa? Karena melihat potensi keadaan saat itu, seolah-olah kegaduhan harga dan kekosongan daging di dalam pasar itu seolah-olah kita sebagai pelaku usaha daging di dalam pasar. Sesungguhnya tidak. Yang berlaku itu adalah para pelaku usaha importir, karena mereka pemodal besar, mereka punya lahan besar, punya lahan ternak yang bisa menampung sampai 12 ribu ekor, bahkan ada yang sampai 60 ribu ekor gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan perusahaannya. Mereka juga punya kapasitas daya tampung cold storage berbentuk kayak macam ruang pendingin yang begitu besar, bisa menampung sampai 60.000 ton, minimal 12.000 ton. Ya, itu kan suatu modal yang sangat luar biasa. Apakah pedagang daging retail di pasar itu seperti itu? Tidak. Nah, itu kita sampaikan dengan staf ahli presiden, yang pada akhirnya kita protes. Artinya kita ingin ada suatu intervensi pemerintah dalam kaitan keberlangsungan dan ketersediaan daging merah maupun sapi siap potong seperti itu. Nah, itulah cikal bakal kita masuk itu pada tahun 2008. Nah, ditindaklanjuti karena dilihat itu suatu organisasi yang sangat greget yang bisa menghimpun aspirasi pelaku usaha pedagang daging Jabodetabek. Akhirnya kita sempurnakan itu pada bulan Agustus 2008 untuk dibuatkan akte pendirian di hadapan notaris bahwa saat itu tidak lagi APD. APD kan sifatnya sektoral ya. Nah, kita bagaimana mewadahi Asosiasi Pedagang Daging Indonesia bisa menghimpun aspirasi keinginan semua pelaku usaha pedagang daging se-Indonesia. Maka dibentuklah
dari APD ditambah I, yaitu Asosiasi Pedagang Daging, jadi APDI. Biasa seperti itu. Sampai saat ini manfaat dari APDI sendiri yang bisa sangat dirasakan oleh pedagang daging retail di pasar-pasar tradisional itu apa, Bang? Salah satunya manfaat berdirinya APDI. Iya. Sekarang ini kita mampu mengkanter, tidak ada lagi isu bahwa gejolak harga daging itu menjadi isu kambing hitamnya adalah pelaku retail. Yeah. Nah, selalu kita blok bahwasanya kenaikan harga, perubahan dan ketersediaan dan tidak terjadi ketersediaan itu karena faktor pelaku-pelaku usaha besar. Itu mereka lah yang menentukan kondisi keadaan. Mana mungkin saya bilang pelaku usaha mampu mengendalikan harga, mana mungkin pelaku usaha kecil bisa melakukan ketersediaan siap sapi, siap potong dan sebagainya. Karena mereka pelaku usaha kecil, bukan pemodal besar. Nah, rata-rata yang melakukan tindakan seperti itu para importer, pelaku pengusaha-pengusaha besar. Nah, yang mereka ingin mengais dalam kesempatan dalam kesempitan, dalam mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena terjadinya gejolak harga itu pada umumnya itu diawali menjelang Ramadan, terus menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terus saat itu pasca Idul Fitri mereka mainkan lagi peran bagaimana harga itu trennya tidak turun tapi naik gitu. Pasca Ramadan, pasca Idul Fitri, menjelang Idul Adha itu bagaimana cara menaikkan, mereka kosongkan itu sapi. Jadi artinya sapi yang begitu besar mereka tahan. Jadi mereka keluarkan sedikit demi sedikit, termasuk daging impor atau daging frozen saat itu. Nah, berarti pemain-pemain besar sebenarnya. Cuma yang kambing hitamkan itu ya. Pemain besar, Ya. Bukan pelaku usaha kecil. Ya. Cuma yang dikambing hitamkan itu. Nah, dengan adanya APD terbentuk, kita kantor terus, kita blok semua itu isu-isu negatif itu yang akhirnya kita kembalikan kepada mereka. Nah, pada tahun 2013, sampai 2015, yaitu pada masa pemerintahan Presiden SBY. Saat itu isu itu terangkat. Nah, langsung kita bikin gebrakan itu, APD dan APDI bergabung melakukan aksi tidak berdagang selama 3 hari. Nah, itu pada tahun 2013. Nah, ketika itu alasannya apa? Karena apa? Kenaikan harga itu, saya bilang di media itu, pada saat itu kita pun dijemput oleh pihak Bareskrim di sini untuk diperiksa gitu kan. Oh, sempat sampai kayak gitu. Sempat kayak gitu. Terus diminta untuk keterangan-keterangannya dan langsung untuk diliput. Nah, saat itu kita sampaikan bahwasanya semangat pedagang ingin berdagang secara kontinu, tidak ingin berhenti karena faktor mereka itu butuh makan. Nah, mengapa mereka berhenti berdagang? Karena faktor lagi, jangankan untuk mendapatkan uang untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan pembayaran daging saja itu tidak mencukupi. Karena apa? Hari ini naik per kilo itu timbang hidup 1.500. Otomatis harga daging karkas itu kenaikan jadi 3.000. Baru naik, kita menyesuaikan harga untuk penjualan di konsumen, 3 hari kemudian dinyatakan naik lagi 1.000 rupiah per kilogram. Nah, itu kenaikan harga itu menjelang Ramadan sampai Ramadan, bahkan sampai hari raya itu kenaikan sampai 5-6 kali kenaikan. Jadi kelipatannya begitu luar biasa. Terus ada satu penekanan, Anda mau ambil silakan, enggak kembalikan. Artinya ketika kita menghadapi H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat itu tingkat daya beli masyarakat atas kebutuhan daging itu sangat tinggi dan masyarakat sangat membutuhkan untuk konsumsi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, saat itu terjadi gejolak yang begitu luar biasa, sehingga saat itu teman-teman sepakat bahwasanya udah kita istirahat aja. Karena apa? Kita nggak bisa jual, kita bisa beli tapi nggak bisa jual. Nah, sekarang kerugian itu mau nggak mau kita yang nanggung gitu kan. Mereka bikin statement mau ambil tidak silakan. Nah, jadi artinya memaksakan kehendak mereka. Nah, kita dan selama ini lebih dari 3 dasawarsa pedagang daging yang ada di Jabodetabek
menguntungkan para pengusaha importir. Kenapa? Dengan ada, saya sampaikan, lebih 3 dasawarsa, mereka itu boleh dikatakan kita sebagai orang-orang yang diperas untuk mengambil barang mereka, produk mereka, hewan mereka, tapi dari sisi kesejahteraan mereka tidak memperhatikan. Jadi istilahnya kita menjadi budak mereka gitu. Nah, sedangkan bicara tentang keuntungan, mereka keuntungan yang sangat luar biasa, selalu memanfaatkan momen-momen tertentu. Gitu. Tapi untuk saat ini hal itu sudah tidak terjadi lagi. Nah, dengan terbentuknya APDI diresmikan pada tahun 2008, mereka tidak lagi 2018 ya, 2008 ya. 2008. Nah, 2013 itu kita melakukan aksi tidak berdagang selama 3 hari. Sehingga saat itu Bareskrim, Kabareskrim termasuk intelijen turun, termasuk instruksi dari Presiden juga turun untuk segera melacak apa yang terjadi. Akhirnya ya kita sampaikan kepada pihak Kabareskrim, terus kepada Mabes Intelkam dan sebagainya itu, bahwasanya kondisi yang tidak membuat kondusif kami itu adalah para pelaku usaha besar, di mana mereka yang memiliki hewan siap potong, mereka yang memiliki daging, kami sebagai pelaku pedagang daging hanya bersifat eceran kepada mereka. Nggak mungkin kami beli 100 ekor, nggak mungkin. Nah, terus nggak mungkin kami beli langsung 1 ton, nggak mungkin, karena keterbatasan dari permodalan dan tempat usaha kami. Jadi artinya yang melakukan gerakan gejolak harga itu ya mereka, saya bilang. Nah, dengan kondisi itu akhirnya pemerintah melakukan sidak yang dianggap adanya monopoli. Nah, akhirnya pada saat 2015 itu ada sekian perusahaan, antara 17 sampai 20 lebih, dan 33 perusahaan importir dikatakan mereka terkena sanksi oleh KPPU, yang mana ketuanya Pak Sarkowi Rauf. Mereka melakukan tindakan monopoli dalam perdagangan. Mereka menahan sapi dan daging, tidak mau diperjualkan karena mereka ingin mencari keuntungan semata-mata yang sebesar mungkin dari faktor keadaan yang sangat sulit dijadikan kesempatan oleh mereka. Nah, dengan itu saat itu mereka kena sanksi oleh KPPU dengan hukuman mereka harus membayar kepada negara atas monopoli perdagangan itu, karena kita kan mengandung asaskan demokrasi, jadi ekonomi kerakyatan. Nah, dalam posisi di sini mereka telah melanggar undang-undang perdagangan dan mereka telah terkena undang-undang penimbunan, mereka terkena undang-undang monopoli perdagangan, sehingga mereka terkena sanksi saat itu sampai di atas 121 miliar mereka harus bayar ke negara. Ya, berarti APDI ini kan manfaat APDI itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Selain untuk para pengusaha daging retail juga bisa menstabilkan ikut menstabilkan daging secara nasional itu aja. Berbicara stabilitas dan ketahanan pangan itu dirasakan langsung di era Pak Jokowi, di mana kita memang meminta adanya perhatian serius dari pemerintah pusat, yaitu Presiden, yaitu untuk melakukan intervensi langsung atau keterlibatan langsung pemerintah terhadap kebijakan perdagangan dan pengadaan dari sisi stabilitas dan ketahanan pangan ini. Nah, 2015 Pak Jokowi itu pernah bicara di forum terbuka yaitu di Jawa Tengah pada acara di pembesaran Muhammadiyah ya, Universitas Muhammadiyah saat itu. Dia mengatakan, saya tidak mau tahu sebelum Ramadan atau sebelum Lebaran harga daging harus di bawah 100.000, itu 2015. Namun saat itu para pembantu presiden, para menteri-menteri belum menemukan bentuk, belum menemukan pola. Nah, mereka baru bisa menemukan pola itu pada tahun 2016 bulan September. Yaitu pola yang dilakukan adalah bagaimana bisa melakukan stabilitas harga, bagaimana
bisa keberlangsungan ketersediaan pasokan, bagaimana bisa menekan harga dari harga yang stabil itu tinggi tapi bisa tertekan dan tidak terjadi gejolak. Itu maka dilakukan adanya impor daging dari India, yaitu daging kerbau. Nah, daging kerbau pada 2016 itu belum memiliki nilai yang sangat signifikan. Masuk di era tahun 2017 Januari hingga akhir Desember itu tetap peran penting itu adalah pedagang retail, yaitu anggota dari Asosiasi Pedagang Daging, karena mereka yang mensukseskan daripada program itu. Sehingga bagaimana cara daging kerbau itu bisa diterima oleh pedagang pasar, bagaimana cara daging kerbau itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, saat itu yang menjadi tulang punggung penentu pasar itu adalah pedagang daging retail. Lalu ada satu kebijakan pemerintah tahun 2017, ada kerjasama antara ADDI, Asosiasi Distributor Daging Indonesia, dengan APDI yang menjadi ujung tombak penentu daging bisa terjual di dalam pasar tradisional. Sehingga pada tahun 2017 inflasi pada tahun 2015 itu 5,7. Saat itu inflasi tahun 2017 turun 5,3. Masuk di era 2018 inflasi 5,3 turun jadi 4,7. Karena apa? Terjadi inflasi tinggi itu kan menjelang Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha sampai tahun baru. Nah, itu. Nah, ternyata dengan keterlibatan secara serius anggota ABDI yang notabene sebagai pelaku usaha pedagang di dalam pasar, mereka mampu menstabilkan harga, mampu mengendalikan harga sehingga harga itu stabil. Jadi artinya setiap momen-momen tertentu menjelang hari raya besar itu tidak terjadi gejolak. Nah, yang ternyata memang alat ampuh untuk bisa tidak terjadi gejolak, yaitu satu, adanya peran penting intervensi pemerintah dalam pasar terbuka. Yang kedua, intervensi pemerintah dalam bentuk wujud konkret, yaitu pengadaan impor daging dari India itu, yaitu daging kerbau. Nah, di masa pandemi ini, Pak Haji, ada dampak yang lumayan berasa nggak untuk para kalau sejak itu ya 2018 masuk era 2019, saya ulangi lagi, dari 4,7 2018 turun ke tren daripada inflasi turun dari 4,7 jadi 3,7. Suatu hal yang luar biasa, sehingga saat itu kami salah satu ketua di Asosiasi Pedagang Indonesia diundang oleh pihak Menteri Perdagangan pada acara halal bihalal, langsung dikontak oleh sekjennya, Pak Asnawi, besok halal bihalal, tolong Anda datang, tidak diwakili, untuk menerima sertifikat penghargaan dari Pak Menteri atas keberhasilan kerjasama ini. Inflasi kita bisa kita tekan seperti itu. Nah, itu salah satu penghargaan yang kita dapat, sertifikat langsung dari Pak Menteri diberikan. Nah, masa pandemi sekarang ini dengan adanya pemerintah melihat tidak begitu serius pada bulan Januari, itu kan pandemi itu muncul di Indonesia itu bulan Januari. Nah, itu sedangkan muncul isu COVID-19 itu di Wuhan itu kan bulan November, Desember. Nah, saat itu kita dari asosiasi termasuk pedagang daging diundang oleh pihak Satgas Pangan. Kita termasuk anggota Satgas Pangan Nasional bersama komandonya, sebagai titik komandonya dari pihak pemerintah, yaitu dari pihak Kapolri, diwakili oleh pihak Pak Danil. Nah, saat itu kita rapat di Mabes Polri, kita sampaikan stok daging yang saat ini tersedia oleh pihak pemerintah lewat BUMN, yaitu Bulog, itu hanya kecil, hanya 5.300. Kalau hanya 5.300, kondisi pandemi saat ini menjadi suatu ancaman buat kita. Secara serius, kalau kita tidak segera lakukan tindakan memudahkan untuk memberikan kuota dan izin, jangan berharap ini akan bisa terjadi
stabilitas. Nah saat itu pemerintah kurang tanggap sehingga seolah-olah Indonesia nggak akan berdampak. Ternyata kan Januari dari 2 orang itu terus bergulir sampai sekarang udah 4.000 kan, 4.000 yang meninggal. Waktu itu 2 orang yang terdampak terinfeksi. Sekarang yang terinfeksi udah hampir di atas 100.000, hampir 120.000 sekarang ini. Yang meninggal sudah 4.000 lebih kan. Itu dari 2 orang. Saat itu 2 orang yang terdeteksi baru terkena dampak COVID secara positif. Nah, saat itu seolah-olah dengan negara kita yang berdarah tropis ini, seolah-olah tidak akan mungkin. Nah, ternyata pada Januari, bulan Maret itu kita kena kan gitu. Awal Maret kita kena. Nah, saat itu antisipasi pemerintah kurang begitu tanggap sehingga perizinan itu tidak begitu cepat. Nah, ketika masuk adanya pandemi di bulan Maret, baru pemerintah ngotot secara cepat untuk bagaimana kebijakan izin kuota impor itu bisa segera dilakukan. Nah, sedangkan di India lockdown. Bulan Maret. Nah, sudah nggak mungkin lagi. Sedangkan sumber pengadaan itu dari negara India untuk daging kerbau. Nah, terus termasuk juga bawang putih. Bawang putih kan sumber pengadaan itu kan dari Cina. Nah, saat itu bawang putih di Januari masih di level harga di bawah 30.000, masuk di bulan Maret karena Wuhan sudah tidak lagi terkendali, terus negara Cina tidak lagi bisa melakukan ekspor karena lockdown. Nah, dalam posisi itu negara salah satu eksportir terbesar bawang putih itu dari Cina. Nah, sehingga saat itu tidak adanya ketersediaan atau kurang ketersediaan bawang putih termasuk daging, membuat kondisi keadaan daging melonjak begitu tinggi, harganya tidak terkendali. Termasuk bawang putih juga seperti itu, sampai menyentuh di atas 60.000 per kilogram, bahkan 80. Nah, ini salah satu kelalaian dari pihak pemerintah. Nah, pasca COVID sekarang ini dengan dibukanya dan sudah bisa dilakukan ekspor bawang putih dari Cina, terus ekspor daging dari India, tepatnya itu adalah H+3 daging kerbau dari India baru bisa masuk. Nah, untuk saat ini sebelum itu masuk, level harga itu dari tren harga di kisaran rata-rata semua varian itu di posisi hanya 75, saat itu bisa mencapai titik di atas 75 itu 90.000. Kenaikannya per kilogram itu sampai 15.000 daging. Itu daging beku. Nah, sekarang dengan adanya sudah terbukanya negara India untuk melakukan ekspor, ya sekarang harga sudah melandai kembali, sudah turun. Sudah mulai stabil ya? Sudah mulai stabil, dan sudah turun harga. Oke, selesai Bang Haji. Sekarang selaku tokoh Betawi yang sukses di bidang usaha dan juga punya tempat apa nih namanya Bang Haji? Penggemukan ya, sapi, peternakan sapi dan kambing kan gitu. Apa sih motivasi Bang Haji untuk anak-anak muda Betawi nih agar mereka juga punya semangat yang sama dalam berusaha dan berwirausaha gitu Bang Haji? Kalau saya memberikan saran dan masukan kepada teman-teman sebagai generasi milenial, sebagai generasi ke depan, artinya gini, dalam konsepsi kita sebagai umat Islam, karena kan Betawi itu rata-rata tidak jauh konsep pemikiran itu kepada unsur nilai agama, nilai di mana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib diri kita dari sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita menjadi orang sukses ataupun tidak, yang menentukan semua itu adalah kita sendiri. Jadi dari sini kita mesti memfungsikan Allah menciptakan kita sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dalam pengertian Allah berikan kita jasmani yang sempurna, secara rohani yang sempurna. Kita diberikan manusia berbeda dengan binatang, ya kan? Nah, dalam kaitan di sini, apakah kita mau disamakan dengan binatang? Kan tidak. Nah, sedangkan binatang, jadi artinya al-insan hayawanun natik, gitu kan? Nah, dalam kaitan di sini, manusia itu adalah seperti binatang yang berpikir. Artinya
berbeda. Kalau binatang kan nggak bisa Tidak berpikir. berpikir. Tapi kan manusia ini adalah menggunakan fungsi akal. Jadi disinilah kelebihan Allah ciptakan kita sebagai makhluk manusia mesti berbeda dengan makhluk yang ada di luar manusia. Nah, oleh karena itu, bagaimana memaksimalkan fungsi akal kita ini? Kalau kita melihat orang itu bisa, pasti kita bisa. Apa perbedaannya? Jadi sekarang ini mau nggak mau suka nggak suka kita melakukan koreksi diri, introspeksi diri. Yang membuat kita tidak bisa, faktornya itu adalah satu, kemalasan. Yang kedua, kita tidak mau belajar. Terus yang ketiga, kita tidak mau berevaluasi. Mungkin kita sudah belajar, kita sudah mau berusaha. Ketika terjadi kendala, kita langsung mental kita jatuh. Sedangkan yang nama orang sukses itu bisa berhasil, kegagalan itu merupakan salah kata kunci sukses yang tertunda. Jadi kenapa kita gagal tahun ini? Mestinya kita harus melakukan introspeksi diri, evaluasi diri. Mungkin banyak hal yang mana daya saing kita tidak kita siapkan. Jadi timbul satu kegagalan. Ketika kita saat ini muncul sebagai pelaku usaha, daya saing kita sangat ketat. Artinya secara marketing kita tidak bisa secara manual. Jadi artinya kita harus punya sikap yang progresif, bukan defensif. Nah, kalau kita hanya berpikir defensif, menunggu, jangan harap kita akan maju. Pada umumnya, orang-orang yang maju dan orang yang berhasil berpikiran progresif. Artinya mereka berbagai macam cara untuk melakukan manajemen marketingnya itu untuk mengais tingkat keberhasilan itu lebih besar. Gitu. Nah, maka itu buat kita sebagai generasi muda, mari kita rubah perilaku kita, sikap kita. Janganlah kita pesimis, kita tetap optimis dan lakukanlah semaksimal mungkin upaya-upaya untuk kita menjadi orang yang sukses. Karena apa? Kesuksesan itu tidak akan ujuk-ujuk datang, tapi kesuksesan itu pasti ada uji dan cobaan, rintangan dan tantangan, dan itu suatu proses. Nah, ketika kita semakin banyak ujian dan cobaan, rintangan dan tantangan, itulah akan semakin kita memotivasi kita untuk melakukan koreksi di mana letak kekurangan kita, terus kita langsung melakukan koreksi perbaikan. Disitulah kita akan menjadi kata kunci sukses, kita akan menjadi orang yang sukses sebagai pelaku usaha ke depan.